Kerja keras tidak selalu berhasil. Dan kalau kamu masih percaya bahwa asal kerja keras pasti sukses, kamu bisa aja berakhir lelah tanpa hasil yang sebanding. Kita tumbuh dengan satu keyakinan yang terdengar benar. Kalau kamu berusaha lebih keras dari orang lain, kamu pasti akan menang. Jadi kita mulai mendorong diri kita tanpa henti. Bangun lebih pagi, tidur lebih larut, terus bekerja bahkan saat sudah lelah. Kita pikir itu adalah jalan satu-satunya menuju sukses. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ada banyak orang di luar sana yang bekerja sangat keras, tapi hidupnya tidak banyak berubah. Sementara, ada juga yang terlihat biasa saja, tapi justru melesat jauh. Ini bukan soal keberuntungan semata. Ada sesuatu yang lebih dalam yang sering kita abaikan. Masalahnya bukan pada kerja kerasnya. Masalahnya ada arah dari kerja keras itu. Bayangkan, kamu berlari sekencang mungkin, tapi ke arah yang salah. Semakin keras kamu berlari, dan itulah yang sering terjadi. Banyak orang sibuk, tapi tidak maju. Capek, tapi tidak berkembang. Produktif, tapi tidak efektif. Mereka mengisi hari dengan aktivitas, bukan dengan kemajuan. Kita sering menyamakan sibuk dengan berkembang. Padahal, keduanya sangat berbeda. Kamu bisa menghabiskan 10 jam sehari melakukan sesuatu, tapi kalau tidak membawa kamu lebih dekat ke tujuan, maka itu hanya kelelahan yang diulang setiap hari. Inilah jebakan kerja keras tanpa arah. Selain itu, ada satu hal yang jarang dibicarakan. Tidak semua usaha punya hasil yang sama. Ada usaha yang dampaknya kecil, walaupun dilakukan terus-menerus. Ada juga usaha yang dampaknya besar, walau dilakukan hanya sebentar. Masalahnya, kita sering fokus ke yang pertama, karena terlihat kerja keras. Padahal, yang benar-benar mengubah hidup, biasanya datang dari hal yang tepat, bukan sekedar banyak. Misalnya, kamu ingin berkembang. Kamu bisa saja belajar banyak hal sekaligus, mencoba semuanya, sibuk kesana kemari, atau kamu bisa fokus pada satu skill yang benar-benar bernilai, dan mengembangkannya secara konsisten. Dari luar, yang pertama terlihat lebih kerja keras, tapi yang kedua jauh lebih efektif. Ini bukan berarti kerja keras tidak penting. Kerja keras tetap dibutuhkan, tapi kerja keras saja gak cukup. Kamu butuh arah, kamu butuh strategi, kamu butuh kesadaran untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa yang gue lakuin ini benar-benar membawa gue ke tujuan? Masalah lainnya adalah kita jarang evaluasi. Kita terus melakukan hal yang sama dengan cara yang sama, berharap hasilnya berbeda. Padahal, kalau sesuatu tidak berhasil, mungkin bukan karena kamu kurang keras, tapi karena caranya yang perlu diubah. Kerja keras tanpa evaluasi hanya akan mengulang kesalahan yang sama dengan intensitas yang lebih tinggi. Ada juga faktor yang sering tidak disadari, timing dan peluang. Kadang, kamu sudah melakukan semuanya dengan benar, sudah berusaha, sudah belajar, sudah konsisten, tapi hasilnya belum terlihat. Di titik ini, banyak orang berhenti. Mereka berpikir, semua usaha mereka sia-sia. Padahal, seringkali mereka hanya berhenti terlalu cepat. Karena tidak semua hasil datang secara langsung. Beberapa butuh waktu, dan beberapa butuh momen yang tepat. Jadi, kalau kerja keras saja tidak cukup, lalu apa yang sebenarnya dibutuhkan? Gabungan dari 3 hal: arah yang jelas, cara yang tepat, dan konsistensi jangka panjang. Tanpa arah, kamu akan tersesat. Tanpa cara yang tepat, kamu akan terjebak. Dan tanpa konsistensi, kamu tidak akan sampai. Dan yang paling penting, berani berhenti sejenak untuk berpikir. Bukan berhenti menyerah, tapi berhenti untuk mengevaluasi. Karena kadang, langkah terbaik bukan berlari lebih cepat, tapi memastikan kamu sedang berada di jalur yang benar.
Jadi kalau kamu hari ini merasa sudah bekerja keras, tapi belum mendapatkan hasil, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Mungkin kamu tidak kurang usaha. Mungkin kamu hanya perlu mengubah arah. Kerja keras memang penting, tapi kerja keras yang tepat, itulah yang mengubah segalanya. Dan di titik ini, banyak orang mulai merasa bingung. Kalau kerja keras saja nggak cukup, terus gue harus gimana? Karena selama ini, satu-satunya hal yang diajarkan, kerja lebih keras, lebih lama, lebih capek. Tapi tidak pernah benar-benar diajarkan bagaimana cara bekerja dengan benar. Ada satu pola yang sering terjadi, tapi jarang disadari. Saat sesuatu tidak berhasil, kebanyakan orang tidak mengubah cara. Mereka hanya menambah usaha. Kalau gagal, solusinya kerja lebih keras. Kalau masih gagal, tambah lagi jamnya. Kalau tetap gagal, ya dipaksa lagi. Padahal, masalahnya mungkin bukan di kurang keras atau di kerja keras, tapi di kurang tepat. Ini seperti mencoba membuka pintu dengan cara didorong. Padahal, pintunya harus ditarik. Seberapa keras pun kamu mendorong, pintunya tidak akan terbuka. Disinilah pentingnya berpikir, bukan hanya bekerja. Orang yang berkembang bukan yang paling sibuk, tapi yang paling sering mengevaluasi. Mereka bertanya, apa yang gue lakuin ini benar? Apa ada cara yang lebih efektif? Apa ini benar-benar penting? Atau cuma kelihatan penting? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang seringkali mengubah arah hidup seseorang. Ada juga jebakan lainnya, merasa produktif. Kamu mungkin merasa sudah melakukan banyak hal hari ini. Checklist penuh, tugas selesai, dan waktu terpakai habis. Tapi coba tanya satu hal. Apakah ini membawa gue lebih dekat ke tujuan, atau cuma bikin gue sibuk? Karena produktif itu belum tentu progres. Kamu bisa menyelesaikan banyak hal kecil, tapi tetap tidak bergerak kemana-mana. Orang yang berhasil biasa punya satu kemampuan penting. Mereka tahu mana yang penting dan berani mengabaikan hal yang tidak penting. Ini sulit, karena seringkali hal yang tidak penting itu terasa nyaman, tidak menantang, dan tidak beresiko. Sementara hal yang benar-benar penting justru sering terasa berat dan menakutkan. Makanya, banyak orang memilih jalan yang terasa sibuk daripada jalan yang benar-benar berdampak. Karena yang satu membuat mereka merasa aman, dan yang satu lagi memaksa mereka keluar dari zona nyaman. Selain itu, ada satu realita yang mungkin tidak enak didengar. Dunia tidak selalu adil. Kamu sudah bekerja keras, tapi orang lain punya akses lebih, koneksi lebih, atau kesempatan yang lebih besar. Dan itu memang ada, tapi bukan berarti kamu tidak punya peluang. Justru karena itu, kamu harus lebih cerdas dalam memilih jalan. Fokus pada hal yang bisa kamu kontrol, dan skill kamu, cara kamu belajar, cara kamu memanfaatkan peluang kecil. Karena seringkali, bukan yang paling kuat yang menang, tapi yang paling adaptif. Yang bisa melihat apa yang tidak berhasil, lalu berani berubah. Yang tidak terjebak ego. Gue udah capek, masa harus ganti cara? Tapi justru berpikir, kalau cara ini tidak berhasil, berarti gue harus cari cara lain. Dan ini yang membedakan. Orang yang gagal akan terus mengulang cara yang sama, berharap hasilnya berubah. Orang yang berhasil akan mengubah cara sampai hasilnya berubah. Jadi kalau hari ini kamu merasa, gue udah capek, gue udah usaha, tapi kok hasilnya gini-gini aja? Mungkin jawabannya bukan kamu harus lebih keras. Mungkin kamu harus lebih jujur pada diri sendiri. Tentang apa yang tidak bekerja, tentang apa yang harus diubah, dan tentang apakah kamu berani mengambil arah yang berbeda. Karena pada akhirnya, kerja keras itu seperti bahan bakar. Dia penting. Tanpa itu, kamu tidak akan bergerak. Tapi bahan bakar aja nggak cukup. Kamu butuh arah. Kamu butuh kendaraan yang benar. Dan kamu butuh tahu kemana kamu sebenarnya ingin pergi. Kalau tidak, kamu hanya akan terus bergerak tanpa pernah benar-benar sampai. Terima kasih telah menonton.
dan sampai jumpa di ringkasan buku selanjutnya.